Ya, stroke menjadi atau terjadi karena adanya gangguan pasokan darah ke otak. Kendala stroke bisa menyebabkan sulit berjalan, berbicara hingga kelumpuhan dan mati rasa pada beberapa bagian tubuh. Gejala stroke bisa berbeda kepada setiap orang yang mengidapnya dan sangat penting untuk mengenali gejala stroke sejak dini untuk menghindari kerusakan organ yang fatal karena telatnya penanganan penyakit ini. Kami akan bahas langsung dengan Dr. Hanik, spesialis saraf. Langsung saya sapa Dr. Hanik, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke, dokter, langsung saja. Bagaimana kita bisa mengenali gejala stroke yang dialami oleh tubuh, dok? Baik, gejala stroke ini khasnya terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Kejadiannya tiba-tiba mengalami gejala tertentu. Apa saja gejalanya? Mungkin kalau lebih mudah menghafalnya adalah dengan menggunakan slogan segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit, CRS ya. So, yang pertama adalah tidak simetris. Jadi wajah terlihat merot, ya, ke satu sisi, bisa sisi kanan atau sisi kiri. Ada yang disertai tersedak atau sulit minum, menelan air minum. Kemudian yang segera, kedua adalah gerak paruh tubuh melemah atau kelemahan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah rapelo atau tidak bisa bicara, tidak mengerti kata-kata. Yang keempat adalah kebas, kebaal atau kesemutan paruh tubuh. Dan yang kelima adalah rabun pandangan atau mata kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Yang keenam adalah atau nyeri kepala tiba-tiba. Jadi kenali dengan segera, senyum tidak simetris, paruh tubuh melemah, kemudian P-nya adalah bicara pelo, P-nya adalah kebas, keempat rabun, yang berikutnya adalah sakit atau nyeri kepala. Oke, jika ada gejala segera tersebut harus langsung mengecek ke rumah sakit ya, dokter. Dokter, ada juga kemudian yang menanyakan apakah lemah setengah badan itu sudah dipastikan merupakan penyakit stroke, dok? Lemah separuh tubuh belum tentu stroke. Jadi ini pertanyaannya sangat bagus ya, sangat jeli dalam bertanya. Memang benar bahwa salah satu gejala stroke adalah lemah separuh tubuh, namun demikian tidak semua kelemahan separuh tubuh disebabkan oleh stroke. Itu bisa penyebabnya adalah selain stroke seperti misalnya gangguan infeksi otak, trauma kepala, penyakit autoimun, tumor intrakranial atau tumor otak dan penyebab lainnya. Jadi prinsipnya kalau kita prinsip jalur gerak motorik ya, daras motorik itu kalau secara sederhana paruh kiri dipersarafi oleh otak sisi kanan dan sebaliknya tubuh separuh kanan dipersarafi oleh otak sisi kiri. Artinya bahwa jika ada kelemahan separuh tubuh sisi kanan, maka penyebabnya mungkin adalah gangguan dari otak sebelah kiri. Dan sebaliknya jika ada gangguan separuh tubuh kiri, maka sebabnya adalah gangguan otak di sisi kanan. Oke. Untuk gangguan pembuluh darah ya di otak ini yang paling sering menyebabkan adalah stroke. Demikian kelemahan itu bisa disebabkan oleh Dok, kemudian terkait dengan stroke ini banyak juga yang menghubungkannya dengan kesemutan. Apakah benar kesemutan merupakan salah satu tanda stroke? Jika benar, kesemutan yang bagaimana, dok? Dan bagaimana membedakannya dengan kesemutan yang sering dialami oleh penderita diabetes? Baik, pada diabetes memang bisa terjadi kesemutan ya, karena gangguan mikrovaskuler kronik, neuropati diabetik. Neuropati diabetik ini tidak semuanya bergejala, bisa ada gejalanya. Gejala ini bermacam-macam, salah satunya adalah kesemutan. Bisa jadi bukan kesemutan yang dirasakan pasien, tapi bisa gangguan sensoris lain seperti misalnya rasa baal, kurang terasa, restesi, kemudian rasa terbakar, tertusuk, menyiksa, hiperestesi, dan lain-lain. Khasnya pada diabetes biasanya yang paling sering adalah seperti memakai kaos sarung tangan dan sarung kaki. Gitu. Jadi kaos kaki. Jadi terjadinya pada distal tubuh, dan tubuh yang paling jauh, dan biasanya simetris, kanan dan kiri sama. Pada kesemutan juga bisa disebabkan oleh karena stroke sendiri ya. Ini khasnya kesemutannya separuh tubuh, dari atas sampai bawah separuh. Yang membedakan adalah dermatom ya, tempatnya yang terkena. Kalau pada stroke separuh tubuh, pada diabetes biasanya adalah seperti memakai sarung tangan dan kaos kaki. Namun demikian selain itu juga ada gangguan tidak separuh tubuh, tapi misalnya pada tempat-tempat tertentu ya, dikenal dengan mononeuropati multiplex, kemudian neuropati proksimal dan lain-lain.
Oke, Mungkin itu yang membedakan itu yang ya. membedakan ya. Kalau gejala stroke Kesemutan. Ya. artinya benar-benar separuh tubuh full. Kalau misalnya kesemutan hanya di beberapa bagian tubuh saja, kaki, tangan, misalnya begitu ya dok ya. Dokter, Iya, iya. banyak Ya, orang juga. lock and stocking ya, seperti pakai sarung tangan, sarung kaki, dan simetris kanan kiri. Oke, banyak juga ini yang mengalami nyeri kepala, kemudian takut nantinya mengalami pendarahan otak. Bagaimana dok mengenali nyeri kepala yang biasanya berbahaya dan berisiko menyebabkan penyakit stroke? Baik. Jadi nyeri kepala ini memang keluhan pasien ya, yang membawa pasien datang ke dokter, baik dokter umum maupun dokter saraf. Nah, banyak juga pasien saya yang bertanya, dok saya nyeri kepala, apakah saya ini stroke atau bukan gitu. Jadi nyeri kepala secara umum ada dua, yaitu nyeri kepala yang primer dan ada nyeri kepala yang sekunder. Pada nyeri kepala primer itu tidak ada kerusakan struktural, misalnya pada migrain, pada nyeri kepala tipe tegang. Ada nyeri kepala yang sekunder, itu nyeri kepala yang berbahaya, disebabkan oleh penyakit lain, misalnya seperti salah satunya adalah stroke. Kapan kita curiga nyeri kepala itu merupakan nyeri kepala yang berbahaya ya? Itu kalau ada tanda bahayanya. Tanda bahaya ini dikenal dengan sebagai red flag. Pertama adalah kalau ada gangguan lain, seperti misalnya nyeri kepala disertai dengan kelemahan separuh tubuh, seperti pada stroke. Kalau nyeri kepala pada migrain, pada nyeri kepala tension type headache itu tidak ada kelemahan separuh tubuh. Kemudian ada juga systemic symptom ya, seperti ada demam, kaku leher, penurunan berat badan, ruam, menggigil. Itu kalau ada tanda-tanda ini semua, tanda-tanda systemic symptom, maka kita curiga ini nyeri kepala yang bahaya. Khusus untuk stroke, biasanya disertai dengan neurologi simptom yang seperti yang saya sebutkan, ada kelemahan separuh tubuh, atau nyeri kepalanya yang pada subarachnoid hemorrhage, jenis stroke tertentu, kepalanya hebat sekali. Kepalanya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi saking hebatnya, maka ini khasnya dari nyeri kepala akibat perdarahan subarachnoid. Ada nyeri kepala akibat stroke perdarahan, itu biasanya disertai penurunan kesadaran, kemudian kadang disertai demikian. Dokter, ini terkait dengan gejala stroke jika merasakan kesemutan yang disertai dengan pelemahan organ tubuh, separuh organ tubuh, begitu sakit kepala yang juga disertai oleh pelemahan setengah organ tubuh juga. Sebetulnya apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama, dok? Baik, pertolongan pertamanya adalah yang pertama kenali gejalanya sejak dini ya. Tadi saya sampaikan gejalanya ada segera ke rumah sakit ya, ada S itu senyum tidak simetris, kemudian G itu gerak paruh tubuh melemah, kemudian R adalah bicara pelo, keempat adalah kebas, al kesemutan, kelima adalah rabun, yang keenam adalah nyeri kepala yang hebat. Ketika kita tahu gejala dini, maka kita akan segera membawa pasien ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan dini. Harapannya dengan membawa darurat rumah sakit secara dini, maka pasien segera pulih dan disabilitas yang permanen itu kita bisa menekannya. Kemudian kematian, risiko kematian juga kita bisa menekannya. Yang harus dilakukan adalah yang pertama untuk mencegah ya, pertama cek kesehatan secara berkala, dilakukan dengan cara datang ke dokter ya, sehingga mengenali faktor risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ini harus segera diketahui dan segera diobati supaya tidak jatuh ke stroke. Kemudian yang kedua, tanya cerdik ya, cek kesehatan itu yang tadi pertama. Yang kedua adalah karena asap rokok. Merokok ini perlu dihindari karena merupakan salah satu faktor risiko stroke. Kemudian R adalah rajin aktivitas olahraga, ini dilakukan 30 menit per hari dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Kemudian D adalah diet sehat, cara menghindari gula, membatasi, bukan menghindari sama sekali ya. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup, yang keempat adalah kelola stres. Ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit stroke. Namun apa yang harus dilakukan, segera dini, segera dibawa ke rumah sakit. Oke dok, sekarang juga ada kabar begitu ya yang beredar di masyarakat, jika kita bisa berdiri lebih dari 20 detik menggunakan satu kaki, ini benarkah orang tersebut bisa memiliki gejala stroke yang lebih rendah dok dibandingkan mereka yang tidak bisa? Ya, ini mungkin yang beredar di masyarakat memang banyak ya. Seperti salah satunya yang disampaikan. Kalau menurut
dan buku, hal tersebut belum ada penelitian lebih detail ya, sehingga mungkin perlu diteliti apakah benar demikian atau tidak. Namun sampai saat ini belum ada kabar itu benar. Oke, tidak ada penelitian ya sampai sekarang terkait kabar yang beredar tersebut ya, karena ada beberapa faktor juga pasti yang menyebabkan orang bisa ataupun tidak bisa. Dokter, terkait dengan jenis stroke yang berbeda, ada yang menyebabkan kecacatan hingga kematian, bagaimana kita mengenali jenis-jenis tersebut, Dok? Dan bagaimana dampak yang ditimbulkan stroke dari yang paling ringan sampai yang paling berat? Ya, jadi yang stroke ya kalau secara umum dibagi menjadi dua, stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Pada stroke sumbatan itu ada stroke infak trombotik, ada infak emboli. Dan yang stroke perdarahan ini ada stroke perdarahan seperti subarachnoid, hemorrhage, yang perdarahan ada di tempat di subarachnoid, dan ada cranial hemorrhage, beda tempatnya. Kemudian cara mengenalnya, membedakan itu kalau stroke infak trombotik biasanya pasien masih sadar baik ya, tidak ada nyeri kepala, tidak ada muntah, atau mungkin kita biasanya scoring dengan namanya Chirirak score. Kemudian yang stroke perdarahan itu biasanya ada perdarahan di dalam kepala sehingga ada hal yang baru yang mengisi kepala sehingga bahkan tekanan intrakranial meningkat. Tanda tekanan intrakranial ini adalah nyeri kepala yang hebat, kemudian ada mual, muntah, kadang disertai penurunan kesadaran bahkan sampai kejang. Itu yang membedakan antara perdarahan dengan sumbatan. Nah, perdarahan sendiri tadi kalau perdarahan yang intrakranial nyeri kepalanya tidak terlalu hebat, kalau yang subarachnoid hemorrhage yang hebat sekali. Ya. Baik, Dok. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua pastinya agar bisa mengenali gejala-gejala stroke sejak dini sekaligus juga membentuk pola hidup yang lebih sehat ya untuk menghindari gejala-gejala yang merisikokan penyakit stroke ini baik dari usia muda maupun sampai usia senja yang lebih berisiko. Terima kasih Dr. Harik, spesialis saraf sudah bergabung bersama kami di CNN Today pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Salam sehat.